Halo semua, selamat datang di channel Ayo Jadi Kaya bersama saya, Agustinus Nugroho, sebagai host channel ini. Di channel ini, kamu akan belajar bagaimana cara orang kaya membangun kekayaannya sampai mereka menjadi sukses seperti sekarang. Kamu juga akan banyak mempelajari bagaimana mereka memperkuat mental mereka, mereka menambah skill mereka untuk bisa meningkatkan kapabilitas mereka, sehingga pada akhirnya mereka bisa membangun kekayaan sampai seperti sekarang. Konten-konten di channel ini adalah hasil interview atau pembicaraan kami dengan orang-orang yang sudah sukses, sehingga cara-cara yang mereka berikan atau mentalitas-mentalitas yang mereka ceritakan ke kita adalah suatu hal yang sudah terbukti. Pada video kali ini, saya ingin membagikan cara membangun aset atau membangun kekayaan kamu dari 0 rupiah. Karena pada kenyataannya kalau orang kaya kepingin tambah kaya, itu jauh lebih mudah daripada orang yang masih asetnya 0 lalu dibangun sampai menjadi kaya. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang kaya itu punya yang namanya duit nganggur atau uang yang bisa diputar. Jadi mereka bisa melakukan banyak hal dari situ. Misalkan mereka bisa mendatangkan barang nih dari Thailand atau mungkin dari Cina atau mungkin dari Jepang, lalu mereka jual di Indonesia. Pada akhirnya uang modalnya akan kembali bahkan berlipat. Atau mereka bisa beli banyak instrumen investasi. Mereka bisa beli reksadana, mereka bisa beli obligasi, atau bahkan mereka punya uang yang memang dialokasikan khusus untuk main saham. Jadi portfolionya mereka, kekayaannya mereka tambah lama, tambah banyak. Tapi kalau kamu belum memiliki aset apapun dan kamu nggak punya duit nganggur tadi, maka akan jauh lebih susah. Terus gimana dong caranya? Tenang aja, di video ini saya akan membagikan tips-tipsnya. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita masuk ke tips atau langkah yang pertama. Hal ini adalah hal terutama yang paling utama yang harus kamu miliki kalau kamu mau membangun aset kamu dari 0 rupiah. Yaitu kamu harus punya penghasilan terlebih dahulu. Entah itu pekerjaan, entah itu mungkin bisnis, tapi harus ada uang masuk. Karena pada kenyataannya kalau kamu nggak punya penghasilan, impossible kalau kamu mau bangun aset. Nggak ada duit masuk, gimana caranya kamu bisa muter duitnya? Logikanya kan seperti itu ya. Di sini yang harus kamu punyai adalah sebuah mindset, yaitu kamu bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Kalau penghasilanmu masih belum cukup, bahkan untuk membiayai lifestyle-mu, berarti yang salah siapa? Kamu. Jangan menyalahkan yang lain. Jangan misalkan kita bicara, karena UMR-nya dikit, karena UMK-nya dikit, maka saya nggak bisa. Tapi yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki adalah sebuah pemikiran bahwa kalau kita mau yang namanya penghasilan kita naik, maka kita harus melakukan usaha-usaha tertentu. Nah, seperti apa usahanya? Contohnya adalah yang pertama, kamu harus meningkatkan skill kamu terlebih dahulu. Misalkan nih, kamu adalah seorang staf keuangan di sebuah perusahaan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan skill kamu? Kamu bisa masuk ke YouTube, mungkin kamu bisa belajar, bagaimana sih caranya membangun bisnis plan? Gimana sih caranya melakukan prediksi atau forecasting? Sehingga pada suatu saat atasan kamu akan melihat, orang ini bisa sebetulnya diberikan tanggung jawab ini karena dia bisa melakukan forecasting. Maka kamu akan dipromosikan sehingga gajimu naik. Nah, zaman sekarang meningkatkan skill itu jauh lebih mudah dari zaman dulu. Kalau zaman dulu kita berpikir, wah saya harus ambil master nih, atau saya mungkin harus kuliah lagi, atau mungkin saya harus ambil diploma baru. Kalau di zaman sekarang, ilmu bertebaran di internet. Kita bisa langsung search di Google, kita bisa langsung search di YouTube, atau mungkin kamu lebih suka website-website yang memang memberikan pengajaran secara langsung, mungkin seperti Udemy, Udacity, untuk kamu bisa upgrade skill kamu. Sangat mudah, tapi kamu harus praktek.
karena hal ini memakan waktu. Jadi untuk kamu belajar skillnya, kamu mempraktekkan skillnya, sampai kamu mempromosikan dirimu ke atasan kamu. Hei, sekarang saya bisa melakukan ini loh, saya bisa melakukan ini loh, boleh nggak saya bantu di sini, boleh nggak saya bantu di sana. Sampai pada akhirnya atasan kamu merasa orang ini bisa diberikan tanggung jawab lebih. Kalau kamu diberikan tanggung jawab lebih, otomatis kamu berhak untuk meminta gaji lebih. Yang kedua, untuk bisa meningkatkan penghasilan kamu, kamu bisa melakukan yang namanya negosiasi ulang gaji kamu. Kamu bisa langsung ke atasan kamu atau mungkin ke divisi human resource. Nah, di sini yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah membuktikan bahwa kamu sudah bisa melakukan hal tertentu atau kamu sudah memiliki prestasi tertentu. Di sini kamu bisa maju dan kamu bisa bilang, "Pak atau Bu, ini yang sudah saya lakukan dalam setahun ini." Nah, di sini yang saya lakukan ternyata bisa membantu perusahaan untuk mencapai prestasi ini. Maka boleh nggak kalau saya diberikan kesempatan untuk naik gaji? Hal ini tentunya nggak mudah. Hal ini tentunya butuh pengorbanan. Hal ini tentunya butuh keberanian. Tapi hal ini juga nggak pernah diajarin di sekolah, bahwa kamu bisa maju ke atasan kamu untuk negosiasi gaji. Justru yang diajarkan adalah biasanya, ya udah kalau company itu udah punya sistem, kamu ikutin aja sistem penggajiannya. Yang penting kamu dapat kerja dulu. Ini adalah pemikiran yang cukup pesimis. Sedangkan kalau kamu tahu bahwa dirimu itu cukup berharga untuk perusahaan, kamu berhak melakukan renegosiasi gaji. Yang ketiga, untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan, kamu bisa starting sebuah bisnis. Zaman sekarang jauh lebih mudah dan jauh lebih murah. Bahkan ada tipe-tipe bisnis tertentu yang nggak butuh modal. Misalkan kamu bisa menjadi seorang dropshipper, di mana pada bisnis dropship ini kamu bisa berjualan online tanpa memiliki stok. Modal kamu hanya katalog, modal kamu hanya list produk. Lalu kamu bisa menawarkan ke teman-teman kantormu, mungkin teman-teman arisan, atau tetangga-tetangga, dan lain-lain. Tapi dari situ kamu bisa menarik keuntungan nih. Keuntungan itulah yang nantinya akan menjadi penghasilan tambahan kamu. Sebetulnya masih banyak cara untuk kamu bisa meningkatkan penghasilan kamu yang sekarang. Tapi saya merasa dari 3 hal itu, kamu meningkatkan skill, kamu merenegosiasi gaji kamu, dan kamu mulai membuka bisnis-bisnis tanpa modal, ini bisa konkret kamu praktekkan sekarang juga. Oke, kalau hal yang pertama tadi adalah hal yang mutlak yang harus kamu miliki sebelum kamu bisa membangun aset, yaitu kamu harus punya penghasilan. Kalau hal yang kedua ini adalah hal yang akan membuat aset kamu bertumbuh dengan luar biasa besar. Namanya adalah investasi. Biasanya orang-orang berpikir kalau saya udah ngomong investasi nih, pikirannya adalah yang pertama properti, yang kedua adalah main saham. Makanya kalau saya ngomong investasi, orang akan bilang, saya nggak punya duit untuk beli properti, gimana caranya saya mau investasi? Atau yang kedua, orang akan bilang, wah saya nggak punya duit nganggur nih untuk main saham, saya nggak punya ilmunya juga, nanti gimana kalau saya kalah? Gimana kalau duit saya malah habis? Investasi yang saya pikirkan, yang saya maksud di sini, itu bukan kedua hal itu. Jangan salah, kedua hal itu oke. Kamu bisa investasi properti, itu oke banget. Kalau kamu bisa main saham, punya ilmunya, itu oke banget. Tapi kalau kamu memiliki modal nol, maka kedua investasi ini belum saatnya kamu lakukan. Investasi yang saya maksud di sini adalah investasi-investasi yang sifatnya tidak besar. Seperti yang pertama, contohnya adalah obligasi negara. Yang kedua adalah peer-to-peer lending, karena kita benar-benar hidup di zaman modern ya, zaman aplikasi. Kedua investasi ini nggak butuh modal gede, jadi kamu bisa lakukan as soon as possible. Untuk membeli obligasi negara, biasanya kalau saya sih, saya suka pakai aplikasi bank digital seperti mungkin Digibank. Atau saya juga bisa pergi ke banknya langsung dan ngomong, hey, saya kepingin membeli obligasi negara. Seperti apa prosedurnya, apa yang harus saya lakukan. Untuk peer-to-peer lending, yang harus kamu lakukan tinggal download app-nya. Sekarang yang saya pakai ada 2 app, yaitu Investri
dan Coinworks. Jangan khawatir kalau kamu belum tahu caranya, nantikan video-video saya selanjutnya. Saya akan membahas tuntas bagaimana cara membeli obligasi atau menggunakan aplikasi peer-to-peer lending. Sekarang kita lanjutkan. Kenapa kamu harus berinvestasi? Ada satu hal yang betul-betul luar biasa, yaitu yang namanya compound interest atau yang namanya bunga berbunga. Sekarang saya ambil contoh, saya akan pakai angka yang bulat-bulat aja. Misalkan kayak gini nih, setiap bulan kamu punya duit 1 juta rupiah yang bisa kamu investasikan. Sekarang saya akan memberikan walkthrough ke kamu. Berapakah aset yang bisa kamu bangun dari 1 juta rupiah itu? Asumsinya, seumur hidup kamu cuman punya 1 juta rupiah sebulan. Oke? Dan instrumen investasi yang kamu pilih memiliki nilai return, memiliki nilai imbal balik 10% setiap tahunnya. Oke, sekarang kita walkthrough nih. Dalam 1 bulan, kamu investasi 1 juta. Maka dalam waktu setahun, duit kamu yang bisa diinvestasikan adalah 12 juta. Bunganya 10% nih, atau returnnya 10% nih. Pada akhirnya kamu mendapatkan 1,2 juta return. Artinya di akhir tahun atau awal tahun depan, duitmu yang tadinya 0 menjadi 13 juta 200 ribu rupiah. Di tahun kedua, modalmu sudah nggak 0 lagi nih, modalmu sudah 13 juta 200 ribu. Lalu kamu tetap lakukan menabung atau berinvestasi 1 juta setiap bulan, 1 juta setiap bulan, 1 juta setiap bulan. Terkumpullah 12 juta lagi. Lalu ditambahkan dulu dengan 13 juta 200 ribu menjadi 25 juta 200 ribu. Bunganya 10% kan, jadi kamu dapat 2,5 juta atau 2 juta 520 ribu. Jadi total nilai aset kamu menjadi 27 juta 720 ribu. Nah, kalau kamu konsisten menjalankan hal ini, jadi kamu terus berinvestasi 1 juta sebulan, 1 juta sebulan, 1 juta sebulan. Di tahun ke-10, kamu sudah memiliki duit 210 juta, kira-kira ya. Lalu di tahun ke-20, kamu sudah memiliki duit 750 juta rupiah. Sekarang asumsinya kalau kamu umur 20 tahun ya, lalu kamu masih memiliki waktu 40 tahun untuk bekerja. Kira-kira berapa nih yang bisa kamu dapatkan di akhir tahun ke-40 dengan hanya menabung 1 juta rupiah 1 bulan? Yang bisa kamu dapatkan adalah hampir 6M. Itulah kekuatan compound interest. Nah, kalau kamu bandingin ini dengan kamu menabung di bank dengan bunga 3% setahun, which is 3% setahun itu kalau bank ya udah gede banget. Kira-kira dalam 40 tahun berapa yang bisa kamu dapetin? Nggak sampai 1M. Sekali lagi, inilah kekuatan compound interest. Maka bagi kamu yang belum berinvestasi, kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi? Sekarang juga, kalau bisa, selesai kamu nonton video ini, kamu langsung investasi, kamu langsung download app Coinworks atau Investri. By the way, ini bukan sponsor ya, karena ini memang apa yang saya pakai sehari-hari untuk berinvestasi. Tinggal download app-nya, masukkan duit di sana, lalu kamu berinvestasi. Kalau bisa seperti itu, kalau bisa, pause dulu video sekarang ini, download app-nya, investasi, baru lanjut lagi. Apa yang paling penting nih dalam investasi? Yang harus kamu lakukan adalah konsisten. Jadi kalau kamu memang sudah berkomitmen untuk menabung atau berinvestasi 1 juta sebulan, maka kamu harus menabung atau berinvestasi 1 juta sebulan. Tidak boleh kurang, boleh lebih. Karena contoh yang tadi itu hanyalah asumsi kamu punya 1 juta sebulan. Kalau misalkan kamu promosi di kerjamu atau bisnis kamu semakin berkembang dan kamu punya uang yang lebih untuk berinvestasi, by all means invest it.
berinvestasilah, tambahlah investasimu. Mungkin kamu bisa naikkan dari 1 juta sebulan dalam 1 tahun ya, di tahun kedua jadi 1.050.000 atau bahkan jadi 1.025.000. It's okay, naikkan terus sesuai dengan apa yang kamu hasilkan, sesuai dengan penghasilan utama kamu. Kalau penghasilan utama kamu naik, naikkanlah investasinya. Pastinya aset kamu akan jauh lebih cepat berkembang dengan bantuan compound interest. Hal yang ketiga nih, yang bakal menunjang pertumbuhan aset kamu dari 0 sampai luar biasa besar adalah hidup frugal. Artinya apa sih? Hidup hemat, hidup minimalis. Pernah dengar nggak peribahasa lebih besar pasak daripada tiang? Yang artinya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Itulah prinsip hidup frugal. Kalau saya sendiri, hidup saya cukup minimalis. Apa yang saya punya, itu sudah pasti saya pakai. Saya punya 1 kamera untuk membuat video. Saya punya oven untuk memasak, karena saya memang suka masak. Saya punya microwave, karena di tengah malam saya seringkali lapar. Tapi saya nggak perlu ganti gadget terbaru setiap tahun. Saya nggak perlu punya t-shirt yang harganya jutaan rupiah. Saya nggak perlu punya sepatu yang harganya puluhan juta rupiah. Apakah orang-orang yang memiliki hal-hal itu, t-shirt yang jutaan rupiah, sepatu yang luar biasa mahal, apakah mereka salah? Enggak. Kalau mereka bisa afford the goods, kalau mereka memang punya kemampuan untuk beli. Saya sendiri masih belum punya kemampuan untuk beli hal-hal tersebut. Tapi jangan disalahartikan ya, yang namanya hidup frugal bukan artinya kamu nggak boleh punya barang bagus ya. Bukan artinya kamu nggak boleh ngopi di Starbucks, let's say. Bukan artinya kamu nggak boleh traveling ke luar negeri. No, hidup frugal artinya kamu memilih duit kamu mau kamu alokasikan kemana yang paling penting buat kamu. Untuk saya sendiri, hidup frugal artinya kita memilih kita mau spend duit di mana. Kalau saya sendiri, saya suka traveling, maka saya spend duit di traveling. Pada saat saya travel, saya nggak bawa Indomie dari Indonesia, saya nggak bawa rice cooker dari Indonesia, saya nggak berusaha meminimalisasi experience saya pada saat saya traveling. Misalkan pada saat saya pergi ke Inggris, maka saya kepingin nonton tim sepak bola yang saya support, Liverpool. Kalau saya ke sana, saya kepingin nyoba restoran-restoran yang terkenal di sana. Saya kepingin ikut aktivitas-aktivitas yang pastinya mengeluarkan uang. Tapi di hal yang lain-lainnya seperti apparel, t-shirt, seperti gadget, saya tidak terlalu spend. Jadi saya memilih traveling daripada hal-hal yang lain. Guilty pleasure kedua saya adalah Scotch and wine. Basically memang dulunya saya adalah seorang bartender. Jadi saya enjoy minum wine dan enjoy minum scotch. Minuman-minuman tersebut yang saya beli juga bukan kualitas yang sangat tinggi sekali, tapi juga bukan yang very low quality ya. Yang saya minum harus yang enak. Karena saya memang nggak minum banyak untuk mabuk-mabukan, saya hanya minum sedikit untuk menikmati rasanya. Apabila kamu sudah memilih guilty pleasure kamu, maka enjoy your life. Hidup frugal itu bukan artinya kamu nggak boleh enjoy. By all means, enjoy your life. Tapi jangan berlebihan dan jangan menyimpang dari hidup frugal kamu. Jangan menyimpang dari guilty pleasure kamu. Oke, sudah saya bagikan 3 hal yang bisa membuat kamu membangun aset dari 0 rupiah sampai menjadi luar biasa. Intinya sebetulnya simpel sekali. Yang pertama, milikilah penghasilan dan tingkatkan penghasilanmu. Yang kedua, investasikan sebagian dari penghasilan kamu secara konsisten. Dan yang ketiga, hiduplah secara frugal, jangan boros. Demikian video ini, terima kasih, semoga membantu. Jangan lupa like dan subscribe.